Oke, selamat datang di Rolling Devil TV. Jadi segmen ini adalah segmen intermezzo dari Torang. Apa dah? Itu intermezzo apanya Inter Milan itu? Orang satu tim atau? Ada bangsat. Pokoknya itulah, orang Udah membahas bawa di hal-hal mana yang itu? trending yang terjadi atau yang lagi hype dan begitu toh. Pop culture begitulah. Dan Oke. kali ini orang mau bahas tentang film, tentang lebih khususnya Marvel Cinematic Universe, Iya. MCU. Sekarang kita mau bahas tentang the best film Marvel dari versinya Torang 3. Berapa? MCU. MCU, ya. Lebih spesifik ke MCU. MCU lebih Tiga, ke Kang. MCU. Saya juga tidak 3. mengerti kenapa ya. Kenapa lanjut. nyanda 5 gitu? Antara orang ada 3. Terlalu banyak. atau 3 80 gitu. Oke. Oke. 3. Dimulai dari mana dulu Jadi, ini kira-kira? Kalau mulai dari Felix sih. iya, kita kan awam. Tuh, kita kan awam. Jadi kita mulai dari kita dulu ya. Film pertama itu tentang tuh Captain America yang awal-awal yang belum dapat doping. Itu. Captain America 1. Iya, Captain America 1. Film kalau nggak bilang ini 321. iya, Iya, kalau nggak itu bilang yang pertama paling berarti terendah yang dulu. paling rendah toh? Iya, itu yang paling rendah. Tapi sebenarnya tidak ada yang menurut kita tidak ada yang 321 gitu yang paling bagus. Cuman kita alasan kok lain ini ya. Makanya kan kita di sudut pandang orang awam tuh. Jadi kalau kita itu bagus karena DP pesan dan DP pesan dari film itu dia. Yang paling kita rasa bagus itu karena pada saat itu yang DP scene di mana dong dalam lempar bom dang. Kong semua tentara yang merasa jago lari, dia yang ini dan itu my adik memang DP jiwa yang superhero memang menyelamatkan orang jadi wajar begitu dan. Nah, itu yang pertama. Jadi Ngana mengambil sudut pandang moral Kehidupan value. oh, iya. Siap. Kita lebih ke situ memang karena arahnya kita memang kehidupan. Fuck dengan segala teknis di dalam. Yang penting selama film itu memberikan wejangan yang baik, oh itu bagus sekali menurut saya. Nah, itu. Kalau kita itu pertama. Kalau yang kedua itu di film Thor. Thor yang berapa? 1 2 3. Thor yang pertama. Pertama. Oke. Iya, Thor yang pertama karena kenapa? Karena kita tidak tahu kalau ada di Marvel itu ada superhero yang dewa petir begitu. Kita minta jadi, wih, Pimay ada ikut di Marvel yang begini jadi wah. Karena kita kan memang tidak mengikuti Marvel pada saat memang tidak mengikuti Marvel sampai sekarang. Kalau ngoni kan dari DP komik apa ngoni tahu semua dang. Sebenarnya kalau secara Marvel dulu ada sih Storm di X-Men, itu cewek. Oh iya ada Storm, kalau kita Nah, Storm dia kita kan- tahu. Tapi dia bukan spesifik petir sih, dia lebih ke Cuaca. Iya, dia lebih ke cuaca. Cuman DP serangan yang paling mematikan tuh yang petir itu no, begitu dang. Jadi ya, yang posisi 2 Thor 1. Thor Jadi 1. Captain America 1, Thor 1. Nah, Iya, itu. Yang paling the best. The best menurutnya. Wakanda Forever. Oke, Black Panther. Karena kenapa? Di saat Amerika, jadi dia cerita begini. Kalau orang nonton superhero teknologi canggih di Amerika itu dari dulu begitu dong. Ya karena Amerika itu selalu menyajikan film-film yang memang DP teknologi gagah-gagah, bukan cuma Marvel, di film-film lain pun begitu toh. Nah, ketika nggak tahu Afrika kehausan, tiba-tiba orang bikin salah satu superhero dari Afrika. Meskipun itu negara fiksi sih sebenarnya. Iya memang, cuman maksudnya dorang kayak macam dorang menggambarkan Afrika yang di situ dan punya teknologi canggih yang luar biasa. Jadi kan kita otak langsung bermain, Mercedes juga di tengah kekeringan dong. Ternyata ada negara yang begitu dan jadi dia iya no. Iya, maksudnya kurang air begitu dong. Tuh, jadi kita langsung wah memang kita tahu cuman Afrika kan cuma jaga bagung-bagung pinggul kan. Kalau kan mau nih video-video kan Afrika aneh-aneh tuh video itu dong. Kok tiba-tiba ada kerajaan di Afrika yang memang canggih sekali begitu dong. Jadi bertolak belakang dengan DP realita begitu dong. Jadi wah sekali for kita, nah, apalagi pahlawan kulit hitam. Kan kita dari Papua coy. Selama ini pahlawan kulit putih. Ketika ada pahlawan kulit hitam itu kita rasa asli. Memang dia mengangkat orang diangkat. Jadi selama ini kita nggak pernah tahu kalau di Marvel itu ada superhero dan orang kulit hitam begitu dan. Jadi di situ kita lihat DP film jadi warna yang baru di Marvel dan begitu dan. Memang kan film itu berhasil tuh pertama muncul. Berhasil karena memang mengangkat sampai kita lihat di Twitter juga banyak yang bilang Tapi pahlawan kulit hitam. Chadwick harus pergi dong. Iya, kasihan kan tuh. Belum lama DP apa memang dia terbaik gitu. T'Challa memang luar biasa. Nah, itu no menurut kita. Gitu. Apalagi yang DP scene terakhir waktu dia bilang dorong negara akan memberikan apa atau begitu, kong ada orang bilang gini, apa yang bisa diberikan oleh negara miskin kan negara petani, kong cal cuma no, memang gak sekali itu loh. Bangsat gue nih, sombong bangsat, ria.
Next berarti dari Axel. Gimana? Kalau yang paling peringkat 3 pertama, kita kok tipikal yang kalau dari segi kenapa kita mengikuti Infinity. Jadi begini, kenapa kita suka mau bawa uni film-film superhero begini, yang bikin kita tertarik adalah ketika dorang boku-boku kenal dong. Misalnya kalau dulu kan orang bawa Spider-Man, ya udah Spider-Man toh. Kali ini ketika ada Marvel, ketika tong bawa Spider-Man, ketika dia belum ada bawa Iron Man, dia belum bawa. Ketika orang boleh rame-rame begitu, kerame-ramean itu yang kita suka dong. Makanya keren kan, maksudnya tiba-tiba yang tahu sendiri-sendiri. Saling terhubung itu yang iya itu yang tersuka. Ya, itu keren makanya sih, mungkin emang. di nomor 3 pertama untuk for the Gimana sih sake of nomor tiga dorang pertama? Iya kan pertama terumbas nomor 3. Iya. Itu Civil War pertama tuh. Civil War, oke. Civil War. Cuma kita suka di situ DP dorang mulai mengangkat DP DP dari segi dimana ternyata kote DP konfliknya antara superhero juga nyak selalu dang tuh dorang mesti baku-baku bantu, ternyata ada DP cekcok di situ dang. Lebih realistis Dang tuh. Superhero kote ternyata agak kan? bikin orang ada hati kecil ya. orang boleh rasa dang apa yang orang rasa juga di mana apa dorang boleh ya hati kecil itu dang orang kan ada agak mewakili empat orang dang. Itu yang ketiga tuh. Yang ketiga. Kalau yang kedua mungkin lanjutan ke kita masih merasa kayak kita suka tuh superhero bersama-sama begitu kan. Di Civil War itu kayak DP kecili dang. DP Endgame tuh pas ngabo di Endgame tuh di mana semua banyak walaupun itu kita lihat bagus sih, cuman ya walaupun lumayan action, no? kita suka, kita lebih ke kan lebih ke DP mod. Kalau kita lebih ke itu dang mulia, banyak sekali begini, lebih ke fan service dang, di mana dong saya tunjuk ini. Ada kan beberapa adegan-adegan juga di situ yang kayak dong ambil dari komik dang, rupa tuh apa kote Arrow lah, apa kote Hawkeye, Ant-Man di Hawkeye Panah itu kan dong ambil momen walaupun itu Civil War momen-momen komik dong bikin ke film dang. Itu lagi di Endgame kan tuh momen pertama kali Captain America bilang Avengers Assemble. Agak mirip dang kenapa ketiga dan kedua kita suka film itu antara dorang apa gitu pas tuh mau baku bagian Thanos sama itu Civil War dorang baku bagi sama-sama. Kita suka untuk adegan dorang sama-sama gitu dang. Kalau untuk yang pertama ini Doctor Strange dang, Multiverse of Madness. Cuman karena kita ekspektasinya sudah ke No Way Home dang, Spider-Man No Way Home kan di mana multiverse. Kita cukup merasa No Way Home itu bagus dang. Kita suka dang antaran dia mengangkat multiverse dengan kamu kita cukup terpuaskan dang. Nah, ketika kita pikir hanya dengan Spider-Man No Way Home ini aja kita hasrat kepuasan for multiverse sudah bagi maju. Kalau ternyata Doctor Strange yang memang dari judul film ada kata multiverse dang. Jadi ini mungkin pelajaran buat kita. Kita pikir ekspektasi ternyata walaupun jadi akhirnya nomor 1 enggak jadi Doctor Strange, tetap jadinya No Way Home for kita. Mengingat bahwa ya ada setengah fan service dang. Dia service 4 orang yang dari zaman-zaman SMP bawa Tobey Maguire tuh. Baru orang pindah ke Andrew Garfield sekarang Spider-Man yang Tom Holland. Ketika dong bisa sama-sama dalam satu scene itu cukup bakore tompe nostalgia dang gitu dang. Dimana sayang sekali dang. Itu juga terbaik sih. Iya, kamu kita itu sih. Kita lebih ke fan service melihat dang ini tiga Spider-Man dalam multiverse yang berbeda dang bertarung bersama dang dalam satu film. Keren sih itu. Jadi kalau selanjutnya next ente Docs bagaimana? Karena yang mana kira-kira? Oke, kita itu Thor Ragnarok sih. Ragnarok. Installment yang ketiga. Karena dia apa? satu. Dia Thor 1, kita Thor 3. Kenapa Thor yang goblok ketiga? Goblok sih, jadi goblok sih. DP plot nak berat, DP plot ringan, mudah dicerna. Cuma Lebih DP eksekusi bagus, nyanda apa ya? Murahan. Pokoknya dieksekusi dengan baik sehingga gampang dicerna, no. Terus DP action bagus. DP jokes juga dapat. DP jokes juga the best sih. So far the best the best. Lebih banyak tangis-tangis sih di film itu dang. DP jokes the best sih di Thor Ragnarok. Apalagi kan baku dapat Hulk dengan Thor yang memang di film-film itu jaga DP jokes dong, dia kan jaga itu tuh. Di situ lebih banyak. Aspek komedi lagi the best sih itu Thor Ragnarok. Terus yang selanjutnya DP soundtrack scoring. Led Zeppelin Immigrant Song the best sih. Marvel memang hampir enggak pernah atau kayaknya enggak pernah gagal sih dorang pilih soundtrack. Yang terbaru sekarang kan Moon Knight DP soundtrack Lonely Man. Iya, memang betul. Ini kan di Thor Ragnarok apa tuh Switch All Mine. Thor yang keempat. Oke. Itu yang ketiga. Nah, yang kedua itu
Captain America 2. Dua. Bukan Civil War, Winter Soldier. Winter Soldier. Itu lagi sih. Karena? Itu Kenapa? karena itu film Marvel paling serius menurut kita. Iya, DP memang isu iya. yang paling serius di situ. Iya. Jadi Ya ada DP jokes itu dia memang kurang DP jokes. di situ. lebih ke Cuman DP jokes pun di situ nyanda terkesan dipaksakan dong. Kayak ngana suruh orang-orang yang terlalu serius nggak suruh jokes pun jadinya cringe. Di situ enggak sih. DP jokes tetap on point. Cuman itu sih dia film Marvel yang paling serius kayak lebih menurut serius kita, iya, paling betul serius. betul. DP plot dengan DP isu di situ cukup ya bisa dibilang ya peringkat 2 sih menurut kita terbaik. Dengan DP action sih. DP DP action di situ yang action scene yang Captain America pertama kali lawan Winter Soldier di lalu lintas itu salah satu fight scene the best. Oh iya itu. Kang, yang di itu The Kang. best itu yang Captain America enggak pakai seragam itu. Dia cuman dorang abis kabur dari dia Natasha dengan Sam, dorang kabur terus datang Winter Soldier hadang pada orang. Di situ itu salah satu fight scene terbaik sih di MCU yang di situ. Itu untuk yang kedua. Yang pertama ini. Yang pertama itu adalah Avengers Infinity War. Infinity War kalau film Marvel terbaik menurut kita sejauh ini, at least sejauh ini sampai Infinity paling War terakhir kemarin Multiverse of Madness, Infinity War sih, karena itu film emosional dapet, DP plot juga padat, iya juga DP sih, betul juga. action juga bagus, luar biasa. Terbaik sih DP action. Tidak mengecewakan dan DP Tidak mengecewakan. Apa visual effect juga visual effect juga bagus, DP CGI bagus. Terus Ngana bilang DP CGI ini Moon Knight ini jelek kok DP itu menurut kita. Kalau menurut kita Moon Knight itu jelek lantaran torang ekspektasi ke ini. Nyak mungkin dah ngana apa? Serial. Warna putih itu dia. Ibarat DP ngana tahu dong kalau ngana kaos warna putih begitu nyak mau sebersih itu DP penampilan. Jadi ngoni langsung mindset langsung tahu pasti ini CGI. Ngoni mau lihat Moon Knight penghuni mindset langsung muter gambaran ini pasti nyanda natural dan dia ini dang ini pasti pasti editan. Nah, maksudnya kelihatan. Nyak peduli dang DP lighting so bagus dan bikin tetap ngapi pikirannya biasa melihat karakter putih begitu tiba-tiba. Iya mungkin juga. Kalau karena terus terbawa dengan Marvel sebelumnya kan memang tidak mengecewakan DP CGI itu. Jadi penonton itu atau mungkin sebenarnya kalau karena serial juga mungkin kan. Kalau ngomong CGI Marvel cukup sering mengecewakan sih DP CGI. Black Widow itu DP CGI hancur sih. Iya sih. Cuman maksudnya kalau yang maksudnya sebagian besar, cuman kalau mungkin kalau serial so Kang. Film-film serial apakah Marvel memang DP CGI kurang begitu bagus kalau di film serial so. Mar di WandaVision Loki bagus. Wanda juga bagus kan. Kayak bilang salah satu poinnya itu si karakter Moon Knight ini yang agak ribet juga. Natural dan DP tampilan warna putih begitu. Iya juga sih. Karena pilihan itu ada mengangkat dari plot-plot lah dan kebanyakan kalau mana menilainya. Lebih ke teknis sih. Jadi kalau ente lebih ke DP moral, Atik lebih ke DP fan service, Angko lebih DP teknis. Iya. Kalau ngomong fan service pun Avengers Endgame bisa. Iya makanya kalau No Way Home service banget sih. Kalau makanya kita nomor 1 Endgame kan, kalau ente kan nomor 1 Infinity War, padahal dari segi plot kan itu. Mungkin itu yang membedakan. Tetap mana Wakanda. Wejangan positif. Nomor 1 superhero kulit hitam. Wakanda itu tadi. Nyanda. Iya di nomor 1 Wakanda. Iya lantaran nomor segi moral itu, makanya masing-masing. Kita lihat superhero kulit hitam di kita mata, wah sekali, wow. Berarti zaman nambah Uni Blade dang bagaimana vampir? Aduh, maksudnya pada saat itu kita tidak tahu kalau Blade itu. Enggak ada Bonnie Blade enggak? Kita tahu Blade tahu sekali. Kita ikuti juga. Mungkin enggak paham kalau itu dia itu superhero. Iyo, konsepnya enggak dijelaskan dengan baik. Kita cuma kayak dulu film Van Helsing. Kemarin tahu? Kita kira Blade itu cuma film-film begitu maksudnya. Cuma satu film yang konsep ke superheroan enggak dijelaskan dengan baik. Iyo, nyanda. Kalau sekarang kan memang dong baru tahu kalau Blade itu salah satu Marvel. Kita juga kita itu Blade itu kita ikuti dari Blade pertama sampai yang terakhir. Dia lawan tuh pangeran vampir itu. Kita tahu Pak dia. Cuman kita tidak tahu kalau dia itu salah satu ini Marvel juga. Sama dengan Konstantin. Kita kan dia DC itu sama DC. Tuh, maksudnya kita nih tahu kalau dia DC, kita tahu dia cuma film Latin begitu dan tentang pengusahaan. Nih tahu kok dia superhero juga. Memang orang awam betul gitu. Iya, masuk akal. Apa bagus nih. Ini memang supaya orang menggapai spektrum yang orang awam juga, supaya orang. Soalnya kita suka mengikuti, kita rasa kalau kita mengikuti itu terlalu jauh, coy. Iya. Maksudnya kalau mau tahu satu-satu dompet cerita.
Tuh sampai Iron Man perempuan kita baru tahu kalau ada tuh Iron Man perempuan. Padahal di komik so ada tuh itu dia tuh. Iya, itu dari komik sih. Iya, Dia toh? referensi dari komik sih. Jadi kita didn't tahu. Kita kira bahkan yang mau menebak-nebak ketika Iron Man mati siapa yang mau ganti Pak dia dong bilang. Ada kita teman-teman yang bilang, "Oh itu entah dia bodoh juga atau dia." Oke, itu semua bahas bagus teori. Jadi seperti itulah orang penilaian masing-masing dari itu. So perfect. Ada panjang. Oke, begitu Jo. Apa coba tutup. Ngana tahang pak kita tak semua tutup nggak tahang pak kita ngana sekarang tutup nggak Oke. tanggung jawab. Jadi itu saja pembahasan kita di segmen kali ini tentang the best MCU movie. Jadi ini torang segmen baru di sini yang akan kedepannya bahas-bahas tentang pop culture. Tapi untuk sekarang awal-awalnya torang akan fokus ke film Karena Film baru hype superhero. juga sekarang toh. dan karena sekarang yang lagi momen sekali itu Marvel MCU, jadi torang bahas MCU, mungkin kedepannya akan bahas DC juga bisa, akan bahas One Piece dan anime-anime lain bisa sih kedepannya Oke. akan berkembang. Begitu saja untuk kali ini. Terima kasih yang Sobat Uni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Oke? Bye.